Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi malam hari ini dalam program Dialog Interaktif. Di studio malam hari ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Bapak Eko Heru Surono SOS. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Saya. Alhamdulillah sehat. Ya. Pemirsa, Pak Eko ini sedang sibuk-sibuknya ini. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan hadir mewakili Bapak Pejabat Bupati Banyumas. Beliau mewakili karena Bapak PJ sedang berhalangan hadir. Pada malam hari ini kita akan membincang bagaimana peran Pemkab Banyumas untuk mensukseskan Pilkada Banyumas 2024, khususnya dari tinjauan aktivitas atau kesibukan Kesbangpol. Karena itu beliau sudah hadir pada malam hari ini. Nah, mungkin ke pemirsa bisa disapa ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam pemirsa semuanya. Ini yang menyaksikan bisa di televisi maupun di YouTube ini, Pak. Yeah. Siap. Nah, Pak Eko barangkali ini di awal sesi bisa menceritakan ini kesibukan kantor Kesbang ini seperti apa, biar pemirsa di rumah mengetahui ini aktivitas atau tupoksinya apa saja sih, Pak? Matur nuwun semuanya aja para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini di Satelit TV kami menginformasikan ya. Pertama ya mungkin sambil kenalan, nama saya Eko Heru Surono. Ya ini bertugas hampir 2 tahun lebih ini. Dan saya kenalkan juga nih mungkin tusinya banyak yang tidak dikenal atau tugas fungsi Kesbangpol. Salah satu di dalamnya itu bidang ideologi Pancasila itu kita nyebut. Kemudian yang berikutnya juga nyambung dengan ekonomi sosial budaya keagamaan. Bidang kedua bidang Poldagri atau politik dalam negeri dan ormas ini. Yang berikutnya bidang Wasnas. Wasnas itu ya kewaspadaan nasional penanganan konflik. Nah, ini agak mungkin barang yang jarang disebut ya. Memang kami ada sisi lain tanwani dikenal itu aja. Tapi sisi lain harus dikenal juga. Salah satunya untuk tugas bidang ideologi ya kita pembinaan ideologi kebangsaan kita, Wasbang, Pancasila. Kemudian di dalamnya juga memuat tugas-tugas tambahan yang sudah menjadi pokok kegiatan Paskibra. Nah ini kemarin tahun ini di bulan Agustus gilirannya Polri, kalau tahun kemarin pasukan pengiringnya TNI, nah ini gantian. Ada tugas yang mungkin unik, nggak disebut, mungkin jarang kami sebut di permukaan. Peran-peran teman-teman TNI itu selaku bagian dari Forkompinda itu disebut. Kemudian menyebut juga untuk anak-anak. Nah ini anak-anak untuk di Paskibra ini kami memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkiprah. Jadi 30 atau 33 lengkap pasukan yang kita biayai dari negara ini atau dari Pemkab itu kita seleksi. Seleksinya terbuka dan dipantau semuanya, Jan. Tidak mengenal titipan. Mohon maaf ini harus saya sebut karena ini untuk pembelajaran generasi muda. Di dalamnya juga ada kita berhasil mengirim 2. Biasanya tahun kemarin ya 1, sekarang 2 untuk di tingkat Jawa Tengah. Tapi untuk yang nasional kemarin yang di lapangan IKN belum sempat. Ini mungkin karena seleksinya yang sangat ketat. Dan yang kedua atau berikutnya juga di bidang ideologi juga kita mengenal yang namanya Forum Pembaruan Kebangsaan. Ada teman-teman yang di sini mungkin perantau dari manapun berada atau dari luar Banyumas, dari antar pulau itu tergabung dalam Forum Pembaruan Kebangsaan. Ada teman dari Batak, dari Aceh, dari Sumatera, secara umum atau Kalimantan, Sulawesi, dari Indonesia bagian timur kumpul. Itu tujuannya untuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan antar suku, antar begitu. Dan yang berikutnya ada kegiatan yang forum ekonomi. Lah ini kita dorong, mungkin jarang disebut ini sekali lagi, tapi ini salah satunya mungkin karena kita juga mengelola perbatasan dengan kabupaten lain, kita ada desa yang 52. Desa di sekitar kita, Mas Anang. Kemudian kecamatannya ada 8. Sehingga ini
perlu kan, misalkan masalah air ya kita rembuk, tidak ada yang tidak bisa, masalah budaya, masalah mungkin kebersamaan, fasilitas kesehatan bagaimana, fasilitas pendidikan, mungkin ada kabupaten lain yang malah dekatnya dengan kita, atau kebalikannya, Kabupaten Banyumas dekat yang di tertentu itu malah dekat dengan desa lain tapi kabupaten tetangga. Ya kita namanya NKRI itu, termasuk salah satu yang utama air. Ini air yang harus kita juga sering-sering bicara. Koordinasi namanya air kan untuk tanaman, untuk yang ekonomi, ini penting. Kita nanti membuat aliran, karena sekali lagi NKRI harga matinya itu di situ. Contoh Sungai Serayu kita harus juga, kemarin dibahas, yaitu karena memang nasional. Dan berikutnya bidang Poldagri ini yang juga sering kita berhadapan dengan teman-teman partai politik. Kemarin baru aja menyalurkan bantuan parpol yang tahap kedua karena posisi 14 Februari berubah. Ada sisi yang sekian partai ada yang naik turun dan sebagainya. Tapi tetap untuk pemberian suaranya 3.000 Mas Hanan. Satu suara. Sahnya Tapi ya, untuk tingkat parlementarnya DPRD Kabupaten Banyumas. Jadi perubahan juga. Dan mereka juga kebetulan ada di perubahan anggaran. Mereka ada yang kemarin berkoordinasi dengan kita untuk pokok-pokok pikiran. Nah kami siap untuk mengendorse itu. Kemudian ulangi untuk yang di Poldagri Ormas juga kita menangani ormas-ormas. Kalau tadi parpolnya udah jelas lah kita di sini yang gabungan dan sebagainya. Ormasnya kita dorong untuk dapat kemandirian. Tapi belum kita arahkan untuk bantuan-bantuan yang tapi biasanya mereka kalau tidak di sini ya ke provinsi. Jadi berhadapan dengan Bagus Bangpol provinsi kita salurkan apa saja lah gitu aja. Dari poker yang berasal dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada kan yang itu, karena kita juga harus tahu ada anggota DPRD yang mewakili Banyumas tapi di tingkat provinsi. Sehingga juga ini aspirasi tersalurkan. Ada teman-teman yang Jawa Tengah yang pengen aspirasinya udah monggo dari dengan masing-masing wakil rakyatnya yang berada di Jawa Tengah. Siapa aja monggo dicek di saya tidak hafal karena satu persatu banyak sih. Jadi nanti dicek di situs-situs KPU provinsi maupun situs KPU setempat atau Banyumas. Dan yang berikutnya dari bidang Wasnas, ini kita sering yang disebut inilah yang perannya dengan teman-teman dari BIN, dari intelijen itu aja, kalangan intelijen yang mereka tetap memantau yang mungkin gampangnya nggak dikenal itu aja lah, undercovernya itu mereka ada, tapi karena secara etis tidak saya sebut ya ini karena mereka ada di sini. Tugasnya apa? Ya melindungi KRI, tapi di bagian yang Banyumas atau sekitarnya. Ini tugas keamanan yang dari teman-teman TNI Polri ada semuanya dari yang baik itu yang datang dari tingkat Jawa Tengah atau tingkat nasional datang ngepost di Banyumas lah itu pun juga sifatnya koordinatif. Kami juga tidak bisa langsung kadang ketemu dengan orang dan sebagainya begitu. Oke, tahan di sini Pak Kepala, nih luar biasa pemirsa tugasnya tadi banyak ya, ada yang ketahanan ekonomi, Poldagri, terus Wasnas itu kesempatan nasional itu luar biasa ini. Kita jadi bisa tahu apa saja tugas atau tupoksinya Kesbangpol. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan dialog interaktif bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Bapak Eko Heru Surono Esos. Di awal tadi kita membahas tentang tugas, pokok, dan fungsi dari Kesbangpol. Nah, di segmen kedua ini kita pengen tahu apa peran Pemkab untuk mensukseskan Pilkada 2024. Mengingat sebentar lagi nih Pak Eko, kita akan menggelar hari pemungutan suara pada Rabu 27 November. Kurang lebih mungkin sekitar ada 10 hari lebih, dua minggu ini sudah dekat. Nah, kita pengen mendengar pemirsa bagaimana sih peran Pemkab ini selama tahapan pilkada yang dilakukan seperti apa. Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa semuanya, satu peran Pemda adalah menyediakan anggaran. Nah, kita kalau hitung-hitungan ya
ben cetha atau kelihatan ya sekitar 87 M. Itu yang baru daerah ya yang kelihatan. Kemudian yang itu untuk Bawaslu, KPU ada sendiri, kemudian untuk teman-teman pengamanan. Jadi ada TNI, Polri dan lainnya gitu aja. Kemudian yang berikutnya menyediakan data P4, data P4 atau DP4, mohon maaf. Ini. Jadi itu data yang dari Kemendagri kita serahkan kepada KPU untuk dicek ulang. Sambil diawasi dari Bawaslu juga, ini ada benarnya orangnya gitu aja. Dan yang ketiga untuk namanya mengkondisikan situasi Kamtipmas atau Tribum Trantip, ketertiban umum masyarakat. Yang ketiga mengingatkan netralitas ASN, nah ini penting. Sekaligus juga ini netralitas perangkat desa atau kepala desa yang dijajalin, karena kita kabupaten 331 desa dan kalau desanya 301, desanya ulangi kelurahannya 30, OPD-nya sekian dan sebagainya. Ini yang penting 4 pokok. Kemudian peran-peran lain ya mengedepankan edukasi politik, ada pendidikan politik lewat poker-poker yang di-endorse kepada kita, atau juga yang langsung nanti diserahkan kepada KPU variasinya. Kita juga bergerak, contoh kami secara masif-pasif mengadakan kegiatan sosialisasi terus-menerus. Kalau itu tugas karena kepada kerjasama di wilayah dengan teman-teman kecamat, dengan teman OPD. Salah satu kemarin kita publikasi keliling, mobilnya di branding. Kami punya mobil yang kebetulan pas pawai kemarin Karawal dipakai tuh diteruskan, biar efisien gitu aja, nggih. Dan itu kadang-kadang kaget, ini kampanye untuk apa ya, untuk mengkondisikan masyarakat, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS nanti tanggal 27. Diingatkan gunakan haknya oleh perintah Pak Bupati, ya kondisionasi wilayah penting, kemudian juga haknya digunakan, partisipasi secara aktif pada masyarakat. Sekali lagi ini untuk peradaban Banyumas, kalau ini bahasa teman-teman di sosiologi atau di mana ya, ini untuk karena kita menciptakan, karena Banyumas juga sudah dikenal di mana-mana, ada yang mengatakan ada Banyumas diaspora dan sebagainya. Yang mungkin yang sempat pulang karena ini situasi politik ya kundur diaturi rawuh ke TPS nanti. Tapi yang nggak sempat ya gimana lagi gitu aja. Dan yang di gubernuran ya ada pilihan yang sudah tersedia dan itu hanya lihat pasangannya. Mereka diminta juga untuk berpartisipasi, tidak hanya Banyumas tok, lingkungan kita. Kebetulan kita ya duwe gawe-nya ya begitu rame itu kan, kita untuk masyarakat juga sekali lagi berpartisipasi sambil tetap kegiatan ekonomi jalan, sosial jalan, lain-lainnya tetap jalan. Jadi nanti tanggal 27 ya dinanti monggo, saya kira tuh masyarakat Banyumas pinter-pinter cerdas lah begitu untuk mensikapi situasi begitu. Siap. Saya ulas dulu nih Pak Eko. Jadi pemirsa, peran pemerintah kabupaten ini untuk mensukseskan pilkada ada 5 ini yang saya catat. Pertama adalah penyiapan anggaran. Anggaran menggunakan APBD disiapkan selama 3 tahun anggaran. Lalu yang kedua adalah penyiapan data DP4, daftar pemilih potensial ini yang kemudian diserahkan ke KPU bahan di coklit. Yang ketiga adalah menciptakan kondisi Kamtipmas yang kondusif. Yang keempat adalah menjaga netralitas ya Pak ya. Betul. Baik dari ASN, kepala desa, perangkat. Ini menjadi salah satu fokus. Nanti bisa didalami juga nih Pak ya soal netralitas. Lalu yang kelima adalah soal edukasi politik ke masyarakat. Diajak gugah kesadarannya agar mereka nantinya sadar menggunakan hak pilih datang ke TPS. Yang belum dibahas barangkali soal penyiapan SDM juga ya Pak ya. SDM kan ada juga di sekretariat PPK di kecamatan maupun pengawas di kecamatan sampai ke desa juga, ini termasuk peran Pemkab, termasuk prasarana tempat juga barangkali. Jadi mau saya jawab lagi. Jadi contoh untuk yang di kecamatan itu langsung aja. Itu Pak Camat ada perintah dari Pak Bupati menyediakan salah satu ruangannya untuk PPK atau organ lain atau Bawaslu di sekitarnya gitu aja sediakan. Beserta dengan ASN-nya. Ya otomatis juga listrik kepakai dan karena itu tugas negara ya mau enggak mau harus dilaksanakan gitu. Tapi ini karena kesadaran penting teman-teman camat atau dan lainnya juga di tingkat kecamatan bersama dengan Panwas gitu nggih. Mereka bersama gitu kolaborasi lah. Ada teman-teman Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek,
aktif semuanya. Jadi diam-diam mungkin tidak terpublikasi, tapi ya aktif di lapangan. Termasuk di bawah nanti downline-nya di desa ketemu dengan Pak Babin, Pak Babin Kamtib. Salam untuk semuanya Babin Kamtib, Babin saya se-Banyumas itu nggih. Saya salut tugas-tugasnya yang luar biasa, mereka tetap sangat komit. Termasuk Pak Kades. Nah, ini giliran Pak Kades kemarin kita juga mengeluarkan surat mengenai netralitas. Mohonlah melayani masyarakat yang penuh kedewasaan secara politik itu ya kita perhatikan. Melayani tetap nggak boleh beda-bedain. Oke. Pilihan pelayanannya malah harus prima perangkatnya. Karena kita di situ ada titipan dana desa HDD yang begitu menyibukkan sebenarnya. Tidak hanya soal pemilu saja. Masyarakat tetap harus tercerdaskan, tetap harus bisa aktif ekonominya, pemberdayaan jalan, pelayanannya, pembangunan jalan semuanya. Begitu. Kenapa demikian harus ikut? Ya itulah Pak Kades nggak usahlah tergoda untuk udah cukup pengalaman yang sudah itu kan istilahnya kita cerdas semuanya begitu. Oke, kepala desa dan perangkat menjadi salah satu organ dari pemerintah yang indikator paling terbawa dan memang dilarang ya Pak secara undang-undang di undang-undang desa diantaranya ya Pak. Betul. Larangan berpolitik praktis. Yang diupayakan seperti apa Pak dari pemerintah? Kalau kita mengeluarkan Mas semacam surat dimulai dari saya buka nih surat netralitas, tapi dasarnya dari Pak Gubernur nih, Pak PJ Gubernur, Pak Dr. Andes Nana Sujani ini ada. Kami bawa. Kebetulan sampelnya nih, kan tuh yang kebetulan tuh yang di Banyumas nggak saya bawa nih. Jadi dasarnya untuk se-Jawa Tengah sama. Ditandatangani oleh Pak PJ Gubernur Jawa Tengah, Pak Dr. Andes Nana Sujani. Intinya mengatur apa itu? Ya netralitas. Gitu. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tugas pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan itu harus tetap jalan. Nggak boleh namanya membedakan, harus ya sekali lagi netralnya yang ikuti zaman lah gitu aja, aturan yang ada. Siap. Nah, Pak Kepala kita tahan di sini dulu. Pemirsa ingin berinteraksi, mengirimkan pertanyaan atau kolom chat. Untuk kolom chat bisa melalui via YouTube. Nah, untuk WA bisa dikirimkan ke nomor yang tertera ada di layar. Nanti akan kami bacakan. Oke, kita jeda. Setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama. Kita lanjutkan kembali perbincangan tentang peran pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mensukseskan Pilkada 2024 bersama Bapak Eko Heru Surono. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Banyumas. Nah, kita tadi sedang berbicara soal peran Pemkab. Salah satu fokus bahasan tadi di segmen kedua adalah soal netralitas. Nah, sebelum kita lanjutkan, bila ada yang ingin berinteraksi melalui WA bisa kirim pertanyaan melalui nomor yang tertera di bawah atau melalui chat di kolom YouTube seandainya Anda pemirsa di channel YouTube. Pak Eko, kita lanjutkan kembali nih soal netralitas. Peran Pemkab, adakah misal ada pembinaan atau mengumpulkan kepala desa disosialisasikan dorongan atau wanti-wanti supaya netral? Ada Pak? Ada, dari masa kepemimpinan Pak PJ ini kemarin tanggal 25 September dikumpulkan seluruh kepala desa yang ada dari 301 desa lah dikumpul di tower di menara itu kan kumpulkan. Isinya pembinaan, terutama memegang aturan yang mendasar bahwa seorang kepala desa harus melayani semuanya saja. Netralitas ditujukan. Karena ingat, tugas-tugas lain yang pokok di desa pun sudah luar biasa berat gitu aja. Saya menyadari, apalagi Pak Kades ini mendapat bonus undang-undang 2 tahun tambah jabatan. Ya, soalnya kan harusnya bersyukur juga. Disyukurin lah gitu aja secara umum orang Banyumas bilang itu. Yang utama lagi mengkondisikan bahwa Banyumas itu ya harus bisa dilihat sebagai wilayah yang memang aman, sejuk lah, atau adem ayem untuk ini. Jadi kegiatan yang utama ada lengkap lah, mulai kalau kita dulu doktrinya pemerintahan atau kenegaraan itu IPO Lexos Bud Hankam. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk Hankamnya. Karena Hankamnya yang ada diwakili teman-teman dari TNI Polri kan ada
Babin saya itu, Babin Kamtib menjamin di desa. Itu tugas yang sudah luar biasa berat saya katakan itu. Kami ngalami karena pernah jadi camat sehingga ya sedikit banyak tahulah gitu aja. Nah ini yang kita dorong supaya netral lah, karena bisa dideleng karena Pak Kades duweke wong akeh itu aja. Aparat juga sama, seperti kami pun kami harus ngawulani masyarakat apapun golongannya, apapun stratanya. Jadi kami sebisa mungkin karena kemampuan kami juga terbatas, nggih. Syukur bisa dapat memuaskan gitu. Ya sisi lain tetap harus juga pelayanan prima, karena Banyumas juga sekali lagi kondusif lah gitu aja untuk berdampak terhadap investasi, tetap rawuh atau masuk ke wilayah Banyumas. Bawa uang deh tanam di situ jadi investasi apapun gitu. Terutama yang sesuai dengan aturan pemerintah karena makanya terbatas juga. Gitu sekali lagi netralitas itu juga berdampak ekonomi juga, sosialnya juga. Contoh itu aja, tauladan. Gitu. Oke, menjadi teladan ya beberapa desa. Nah, seandainya masyarakat ada yang mengetahui atau mempunyai info adanya dugaan misal pelanggaran, kemana ini Pak responnya? Ke Pemkab atau badan lain misal Bawaslu? Jadi kita bareng dengan kerja dengan KPU, Bawaslu, Pemkab itu membuka channel-channel untuk itu. Silahkan, asal ada identitas jelas. Karena kita pun untuk tidak hanya sukses pemilu, tapi di lapak aduan pun ada. Asal mencantumkan nomor KTP NIK atau gambar KTP. Ini kan terbuka juga, karena supaya semuanya bertanggung jawab, tidak hanya nggak boleh dong seperti melempar kaleng, surat kaleng, nggak boleh, sudah ada saatnya. Dan itu identitas dilindungi, secara hukum dilindungi. Begitu. Oke, jadi ada sarananya ya Pak, Yeah, asal pelapornya juga tadi jelas. Nah ini ngomong-ngomong tadi menyebutkan ada lembaga lain, soal komunikasi eksternal Pak, ini bagaimana misal Pak Eko sebagai kepala badan membangun komunikasi eksternal dengan stakeholder, misalnya ada KPU, ada Bawaslu. Seperti apa Pak untuk menjalin keakraban? Ya, salah satunya karena kita harus diperintahkan oleh pimpinan untuk komunikasi apapun bentuknya. Ya kalau formal bisa dengan KPU Bawaslu, dan kita ngendong lah, ilmu ngendong sistem bolak-balik gitu, dengan Pak Kades, dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danayil. Tadi barusan di Kodim 0701 kami diundang juga untuk keakraban. Ya titip pesen lah, saling ingatkan. Ini peradaban Banyumas itu ya tetap dijaga. Marwahnya kita itu wong cablaka, wong anu ya tetap sangat menghargai hal itu. Jadi guyup lah gitu aja, monggo. Gitu. Artian kesuksesan pilkada ini milik bareng. Dan Bupati ini tanggung jawab bareng-bareng. Bareng-bareng bersama. Supaya sekali lagi sifat gotong royong dimanapun berada itu gitu. Masuk mungkin menerima komplain dari tim sukses apapun, monggo. Silakan komplainnya apa, disertai mungkin barang bukti kayak yang biar keren itu, ada apa. Jadi semuanya dilindungi, semuanya sangat-sangat kita terima, welcome gitu aja. Ya. Perlakuannya sama ngayomi juga bagaimana semua mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang sama. Ini komunikasi eksternal menjadi sesuatu yang penting ya Pak, dengan adanya jalinan komunikasi, terus permasalahan mungkin dirembuk bareng, rapat seperti itu. Ada rapat-rapat barangkali Pak untuk ketika ada permasalahan yang mungkin belum ada titik temu atau dibutuhkan kesamaan visi seperti itu? Ada, dari kita ada namanya rapat Forkombinda, undang pimpinan-pimpinan seperti Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, Pak Dandim, Pak Kapolres, unsur lain. Kadang nanti kita kombinasi dengan Kementerian Agama, dengan tokoh-tokoh, dengan mungkin kemarin dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, segala aliran atau yang pemuka agama, petinggi dan sebagainya kita undang. Tolong umatnya diingatkan gitu aja. Kita tetap namanya pemilu yang bermartabat atau mungkin berkualitas, saat itu kita undang semuanya, dengarkanlah gitu aja. Ini suara aspirasi masyarakat, ini yang kita dengar. Katanya juga suara Tuhan kan. Nah ini penting juga supaya kita sekali lagi mendengar. Masuk mungkin suatu saat juga pernah kita lakukan dengan khusus kaum perempuan. Ada gabungan organisasi wanita kita ajak. Ya mungkin secara tidak langsung parsial atau mungkin berapa tokoh kita undang. Kita undang, kita dialogkan mungkin di Kesbangpol lah, di ruang tempat kami ada namanya ruang waskita. Silakan di situ berinteraktif. Mungkin mengundang karena memang keterbatasan tempat ya, kita sama aja kita ajak dialog-dialog yang dengan lainnya tokoh. Mungkin lewat PKK, lewat Dharma Wanita, lewat
istri karyawan atau lewat mungkin buruh, lewat apa yang ya kita sapa semuanya, anak-anak, terutama yang anak muda maksudnya gitu, yang milenial itu, karena sekali lagi yang kelompok umur ini ya perlu saja. Karena tidak selamanya kita kan duduk di pemerintahan atau secara generatif itu kita harus juga harus mengingatkan teman-teman generasi muda itu. Pentingnya di situ anak muda ya sayulah ini negara itu punya pandangan gitu. Oke, jadi pesan suksesnya pemilu ini tadi dititipkan, disebar melalui berbagai kelompok ya Pak ya. Segala usia. Ya, termasuk kalau tadi saya bisa menyimpulkan DIK itu Kesbang bisa semacam menjadi rumah bersama dari saya siap. Berbagai perbedaan tadi agama ternaungi FKUB, terus barangkali itu tujuan politik karena menaungi politik, aktivitas sosial yang beragam, ormasnya juga ditampung. Ini jadi rumah besar. Betul sekali. Jadi ini juga pesan-pesan lagi, terutama kita kalau bagi gendernya ya laki-laki perempuan. Monggo yang kaumnya semuanya tetap aktif silahkan. Lagi-lagi puncaknya nanti tanggal 27 November ini monggo rawuh aja silahkan. Terus nggak ada namanya rasa riko, wedi atau apa. Ya kita haknya warga negara. Warga negara untuk menyalurkan pilihannya. Dijamin. Dan mau cerita apapun di TPS. Ada unsur rahasianya, langsung bebas rahasianya. Ini perlu saya ulangi karena ini generasinya terus akan ada pemilih pemula lah, pemula monggo belajar aja dengan seniornya, belajar yang baik. Lagi karena Banyumas kan memilih pemimpin salah satunya itu, termasuk Jawa Tengah juga sudah ada tersedia gitu. Kalau soal lainnya dari kabupaten lain begitu ya saya itu karena Banyumas dulu lah, khususnya wong-wongnya dewek wong Banyumas gitu kan gitu. Mari kita karena Banyumas strategis saya katakan ini. Belum banyak potensi atau masih ada potensi yang memang harus diolah. Ini butuh kebersamaan. Nah ini tugas-tugas kebangsaan lah malah kata ini bagaimana memelihara kebangsaan atau khususnya di wilayah Banyumas itu diharapkan begitu. Oke, baik kalau tujuan dari pilkada ini mencari pemimpin, wah tapi kita tahan dulu di sini Bapak karena ada jeda pariwara yang melewat. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi perbincangan, obrolan tentang peran Pemkab dalam mensukseskan Pilkada 2024. Di studio sudah hadir Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Banyumas, Bapak Eko Heru Surono. Kita lanjutkan lagi nih Pak Eko, bahwa Pilkada ini kan tujuan untuk mencari pemimpin Pak. Kalau ada beda pilihan, itu hal wajar sebetulnya ya Pak ya. Jangan sampai gontok-gontokan dan sebagainya. Ini menurut pendapat Pak Eko atau barangkali anjuran ini pada masyarakat soal pentingnya menjaga persatuan ini untuk Banyumas. Jadi kita itu sebenarnya sudah berpengalaman, khususnya pilkada sudah sedikit di masa lalu atau sekitar 15 tahun ini pernah kita punya calon 4. Oh iya. Ya kan? Kemudian 5 tahun berikutnya 6 calon, 6 pasang. Berikutnya 5 tahun kemudian 2019 dua pasang. Ini satu pasang, tapi merupakan suatu kesatuan. Dan itu memang ada latar belakang yang aturan dari MK dan sebagainya yang semuanya sudah terpapar atau terbuka secara publik. Nah, kemudian inilah yang dialog-dialog yang diperlukan. Memang penjelasan ini baru pertama dalam sejarah gitu aja lah. Kita jujur aja. Mungkin tetangga kabupaten sudah, tapi kita ngalami. Nah, ke depan kita harapkan ya nanti peran partai teman-teman partai atau semuanya untuk dapat mengkondisikan masing-masing. Baik itu prinsip AMO, administrasi manajemen organisasi di parpol ya diperbaikilah dengan program-program mereka, dengan ketertarikan dan sebagainya. Lewat anggota yang sudah hadir di DPRD atau DPR atau dimanapun berada mereka. Ini pemberdayaan mengenai kedewasaan parpol itu juga penting. Sambil juga perbaikan aturan-aturan lah. Kalau aturan itu jelas kita dinamis karena kita penduduknya jauh besar di Asia Tenggara itu. Termasuk di Banyumas kita ke depan yang mungkin DPT-nya nambah. Otomatis generasi nambah. Situasi juga berbeda. 5 tahun ke depan kita berharap ya lebih baik dan lebih baik. Nah pengaruhnya mulai sekarang dipersiapkan. Lagi-lagi kedewasaan. Ya syukur nanti
kita dari bantuan parpol itu bisa dikondisikan naik lah istilahnya. Tapi sekali lagi tergantung ke kemampuan keuangan pemerintah kabupaten, karena kami nggak bisa. Harapan kita dengan parpol ya mengukur bukan. Nah berarti kan nanti berimbas ekonomi, ada pendapatan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita harapan pada masyarakat ya dewasa aja. Menyikapi ya adem yang begitu. Nanti pilihan saya yakin, aku yakin di benak pikiran, di hati yang paling dalam sudah punya pilihan. Hanya ini mungkin ngurus ekonomi dulu, ngurus ini dulu. Sekali lagi masyarakat Banyumas sudah luar biasa. Dan itu tetap harus tapi itu pun tetap harus diingatkan. Makanya kita ada publikasi keliling, peran dari PPK atau Panwas yang di lapangan, PPS atau perangkat desa, itulah di situ. Semuanya mengingatkan ibu-ibu di PKK, di Dawis, di kelompok-kelompok masyarakat, KB, kelompok KB, kelompok tenaga kerja, kelompok di pedesaan. Dan nanti juga harapannya tanggal 27 itu ya prei lah gitu aja untuk rekan-rekan pengusaha beri kesempatan dong gitu aja. Untuk itu mungkin dihapus atau diganti shiftnya atau tukar dan sebagainya sehingga nanti tetap bisa menggunakan haknya. Nah, itu salahnya gitu. Oke, nah ini lanjut soal kerawanan ini Pak Eko. Kalau tadi di awal juga disebutkan kan Kesbang melakukan mungkin deteksi atau penggalian informasi soal kerawanan di Banyumas ini untuk yang khususnya pilkada pemilihan bupati seperti apa Pak analisanya? Biasanya kita mendasar dari miskomunikasi atau misinformasi gitu yang biasanya ada terpengaruh hoax. Nah, kita punya rekan kerja atau gampangnya peran dari TNI Polri, lagi-lagi dari kepolisian misalkan, atau dari kejaksaan, atau dari manapun, atau yang penegak hukum itu bareng-bareng Mas. Ada kelompok, tadi mengedepankan forum pimpinan daerah, di bawah ada Forkom Pincam. Dari 27 kecamatan itu semuanya saya anggap sudah bekerja, dan memang itu luar biasa semua, sekecil apapun. Termasuk kami juga sebenarnya di Kesbang pun punya namanya FKDM, Forum Komunikasi Waspadaan Dini. Jadi deteksi dini ada apa ya segera lapor, wajib lapor koordinasi ke samping, lapor ke atas. Itu yang istilahnya warisan dari dulu pendahulu kami atau senior-senior kami yang mengedepan gitu. Jadi itu ada nilai yang sudah tertata sebenarnya. Nah, ada lagi dulu pernah namanya, waktu dulu ada namanya trilogi pembangunan, itu kan ada stabilitas yang mantap dan dinamis, itu dipakai. Memori kita masih. Selain itu juga menumbuhkan ekonomi. Terus juga ketahanan lainnya yang mungkin dibangun, dan kita datanya tidak ini ada dari pimpinan kita yang di provinsi memberi masukan, termasuk tadi kita sebut ulang netralitas. Ini dari Pak Gubernur sekali lagi saya ulangi ini kami telan habis hasilnya karena perintah dari pimpinan yang harus kita laksanakan. Dan di Pemda juga oleh pimpinan Pak Bupati, Pak PJ Iwanuddin Iskandar itu Pak itu juga kemarin menerbitkan untuk ASN dan khususnya kepala desa. Lagi-lagi harus diingatkan, ada sanksi moral, salah satunya itu, ada sanksi hukum. Jadi kita nggak main bernegara berbangsa itu ya ada aturannya gitu. Jadi ini supaya bareng semuanya ikut memahami, ada aturannya gitu aja. Titik mana itu semuanya ada aturannya. Itulah dinamisasinya bareng-bareng begitu. Itu. Oke, siap Pak Eko. Ini kita lanjut lagi nih soal kerawanan barangkali di TPS besok ini kaitannya dengan musim penghujan ini. Jumlah keberadaan TPS di daerah-daerah rawan bencana termasuk ikut memetakan barangkali Kesbang dengan BPBD maupun dengan KPU seperti apa? Lalu kemarin kami melihat atau hari kemarin apel bersama itu di Kodim itu dari pimpinan BPD, kalau pimpinan pelaksana BPD itu kan Pak Budi itu dan Pak Sekda lah, ini kemarin apel di Kodim bareng-bareng. Kami juga hadir melihat kesiagaan. Jadi kita sudah siapkan antisipasi itu. Di desa mana yang dianggap rawan, misalkan tiba-tiba ada hujan, terus banjir mungkin, jadi kita siapkan TPS seaman mungkin. Sesuai dengan protap yang waktu kemarin pilihan presiden pileg itu sudah ada. Di Kecamatan Tambak salah satunya, atau daerah-daerah yang memang itu. Tapi juga ada daerah rawan longsor, misalkan menempatkan TPS yang seaman mungkin. Karena itu suara-suara atau perlengkapan di TPS harus aman betul. Teman-teman di lapangan sudah paham, dan ini betul-betul sudah merupakan berlatih secara learning by doing pun juga dilakukan begitu.
Oke, jadi sudah dilakukan Sudah upaya persiapkan pemetaan upaya kerawanan. tadi Ya. disampaikan BPBD, terus dengan KPU, lalu kemarin diapelkan bersama di Kodim. Kodim, dengan Pemkab juga ikut hadir ini sebagai bentuk upaya mengingat beberapa wilayah di Banyumas rawan bencana, khususnya diprediksi November sedang kondisi hujan. Beberapa hari ini kemarin juga ada hujan besar, termasuk tadi ya informasi ada pohon beberapa yang angin yang membuat pohon tumbang. Ini perlu menjadi antisipasi bersama para penyelenggara di tingkatan desa maupun sampai ke TPS untuk segera berkomunikasi melakukan upaya evakuasi. Tadi logistik di TPS ini harus segera dievakuasi atau dipindahkan tempatnya. Ini soal kerawanan bencana. Soal kerawanan lain barangkali Pak Eko, soal misalnya apa ya, kerawanan konflik, seperti apa? Kami berprinsip ada namanya ATHG, ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Itu pun kami bahasa mengadopsi dari rekan TNI, mohon maaf, tapi secara sudah nasional. Jadi ada tingkat ancaman pun kita juga sudah siap untuk itu. Jadi titik bawah ada, saya sebut karena domain punya TNI Polri, ada Babin Bami, saya sudah mendeteksi. Bekerja sama dengan komunitas masyarakat setempat. Ada RT-nya, RW-nya, ada perangkat-perangkat kadus, ada juga di BPD-nya juga beberapa semuanya. Termasuk juga lagi-lagi kaum perempuan itu di Dawis pun sudah diajari, ada yang diajari siap mengetahui lapor kemana dan sebagainya. Apalagi sekarang komunikasi luar biasa. Termasuk kami pun Kesbangpol menyediakan frekuensi khusus untuk itu. Jadi, untuk misalkan lapor kita buka, karena itu untuk apa semacam kesiagaan. Ya mungkin HT-nya sih ada yang beli sendiri, ada yang pengadaan dan sebagainya. Yang hobi untuk itu. Termasuk rekan-rekan Rapi, Orari atau Senkom atau komunitas lain yang mungkin belum saya sebut, tapi mereka sangat peduli. Luar biasa ini frekuensinya dan mereka siap melaporkan untuk itu. Inilah istilah kalau dulu jam dulu gladek nebo bareng semuanya. Oke, tahan di sini dulu nih Pak Eko. Kalau tadi informasinya sungguh banyak ini, karena melibatkan banyak ormas, banyak penghobi dan komunitas untuk mensukseskan pemilu. Kita tahan di sini, pemirsa. Kita lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Silahkan. Pemirsa, tak terasa hampir 1 jam kita berbincang tentang peran Pemkab Banyumas untuk mensukseskan Pilkada 2024. Di studio kita bersama Bapak Eko Heru Surono, beliau Kepala Badan Kesbangpol Banyumas. Kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana sih peran Pemkab. Nah, di sesi akhir ini nanti ada closing statement, pernyataan penutup, tapi sebelumnya kita ingin berbincang nih. Pak Eko, kita pengen berbincang soal pemilu damai. Nah, ini harapannya karena pemilu atau pilkada ini kan konflik terbuka ya untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Nah, ini yang diharapkan kan damai, tidak ada ekses yang mengganggu stabilitas, kondisi keamanan, ketertiban di satu tempat. Dalam hal ini misal Banyumas. Pemilu damai menurut Pak Eko ini apa, Pak? Matur nuwun semuanya, termasuk pemirsa yang kami muliakan ya, masyarakat warga Banyumas dan sekitarnya atau teman-teman yang mendengar. Jadi kita punya semacam santi atau narasi bagaimana ciptakan perdamaian saat ini, mungkin pas masa kampanye, hari pencoblosan dan tahapan pemilu selanjutnya. Jadi kita juga pemilu kada yang damai adalah pemilu yang aman, tentram, tenang, tanpa permusuhan, tetap menjaga kerukunan. Mirip juga kami mengadopsi teman-teman EKUB di agama, beda ning rukun. Itu yang luar biasa, warisan dari leluhur. Wis biasa iki, tapi ya suatu saat pada puncak formal pemilu 27 November nanti ya beda ning rukun, itu aja. Gitu. Jadi sebuah perbedaan pilihan ini sebuah keniscayaan ya, orang bebas memilih karena itu adalah hak, tapi bagaimana menjaga substansinya tetap
menjaga kerukunan, kedamaian di wilayah ini yang tadi menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawabnya Pak Eko Subang maupun teman-teman di KPU maupun Bawaslu, TNI, Polri, tapi ada juga di masyarakat, di pemilih, tim sukses, pasangan calon. Nah ini yang menjadi seni dari Pak Eko ini untuk merangkul lebih bersama-sama ya Pak ya, bagaimana berbeda kelompok, gender, agama disatukan di sebuah, dalam bahasa saya, rumah besar Kesbang Polin Mas, Kesbang Pol, mohon maaf. Pak Eko barangkali titik berat atau perhatian Kesbang ini menciptakan dari pemilu damai, Pak Eko. Di apa sih yang menurut Pak Eko ini benar-benar harus dikuatkan? Jadi ini pemahaman tentang bagaimana memilih atau menuju suasana pemilih yang tenang itu, nggih. Saya mendasarkan gini, masyarakat Banyumas sekali lagi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang ada wibawa juga di dalamnya, ada juga yang didukung tokoh-tokoh masyarakat, didukung oleh tokoh agama, tokoh pemerintahan formal. Ini menciptakan bareng. Saeyok Saiko Pakti menciptakan Banyumas yang aman damai. Gitu. Ini tidak hanya soal bagaimana pamong prajanya, tapi semuanya aja. Mengharapkan yang punya hak pilih, yang sudah punya masuk DPT ya rawuh, yang belum ya nyaksikan bagaimana peristiwa ini menjadi sejarah. Karena kita harus juga yang masih hidup nih kampanye mewariskan nilai pada generasi berikutnya. Ada tantangan besar bahwa kita juga harus menjadi toladan, toladan contoh untuk dapat melaksanakan demokrasi yang seperti luber, judul, dan seperti dalam pemilihan itu. Ya, tadi disebutkan ini adalah peradaban Banyumas ya Pak? Betul, saya anggap itu peradaban yang tinggi. Tinggi regenerasi kepemimpinan yang sah adalah melalui tadi pemilu atau pilkada. Jadi masyarakat di Banyumas pun diminta tadi sadar, lalu mempunyai kehendak ke depan ini bagaimana memilih pemimpin. Berbeda itu hal yang lumrah, tapi menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban ini adalah sebuah keharusan yang harus dijaga bersama. Nah ini kita tidak terasa ada di penghujung acara ini Pak Eko, barangkali ada pesan atau statement, pernyataan penutup untuk pemirsa di rumah atau pemirsa YouTube khususnya agar menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan Banyumas. Moga Pak Eko. Salah satunya kami juga mengimbau untuk teman-teman yang perguruan tinggi ini, peristiwa 27 Juli juga peristiwa ilmiah, bisa dikaji, dipelajari. Kalau ada kekurangan atau ya monggo dimasuki. Puncaknya sekali lagi tan hana dharma mangrua. Tidak ada pengabdian yang sia-sia dalam berkiprah kepada negara bangsa, termasuk nanti peristiwa di 27 November ini memilih pemimpin bagi Banyumas, bagi Jawa Tengah, kaitannya itu dengan ketahanan Indonesia, NKRI harga mati. Demikian, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Eko Heru Surono. Pemirsa, boleh saya simpulkan ini ada statement-statement yang menarik. Tugas Kesbang Pol ini dalam artian saya, Pak Eko, tadi menjadi sebuah rumah besar untuk menjaga keamanan, ketertiban, keharmonisan masyarakat di sebuah kawasan atau wilayah kabupaten. Tadi upaya-upaya yang dilakukan banyak, termasuk dari perekonomian, kewaspadaan nasional, lalu bidang politik. Nah, yang berbeda inilah kemudian memiliki tujuan-tujuan yang harus dijaga, keamanan dan ketertiban. Nah, disinilah menjadi keniscayaan dan tanggung jawab bersama, khususnya dalam regenerasi kepemimpinan, baik itu untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati. Nah, kami menghimbau dari satelit televisi, menghimbau Bapak dan Ibu memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS di sekitar Anda. Ayo datang rame-rame, berbondong-bondong, silahkan tentukan sendiri pemimpin Anda.
gubernur dan bupati. Berbeda pilihan itu hal yang wajar, tapi menjaga keamanan dan ketertiban adalah menjadi tanggung jawab bersama. Begitu kira-kira Pak Eko, kita pamit dari hadapan pemirsa. Kita berjumpa lagi Pak Eko di lain kesempatan, lain waktu dengan tema yang tentunya lebih menarik. Oke, saya Hanan Wiyoko dan Bapak Eko Heru Surono mohon diri pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian pemirsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.